as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Kevin Dix dikabarkan segera dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3, harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia kembali mendapatkan angin segar dengan rencana naturalisasi pemain berdarah Belanda, Kevin Dix. Pemain yang saat ini sedang membela klub FC Copenhagen ini sedang dalam proses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, guna memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat. Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia yang lahir pada 6 Oktober 1996 di Apeldoorn, Belanda, dikenal sebagai pemain bertahan yang memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi. Ia dapat berperan sebagai bek kanan, bek tengah, maupun gelandang bertahan. Dengan tinggi badan 182 cm dan postur tubuh yang atletis, Dix dianggap sebagai tambahan yang sangat berharga bagi skuad Garuda. Karir profesional Kevin Dix dimulai di klub Vitesse Arnhem pada tahun 2015. Penampilannya yang sangat konsisten dan impresif di Eredivisie membuatnya dilirik oleh klub-klub besar Eropa. Pada tahun 2016, ia menandatangani kontrak dengan klub Serie A, Fiorentina. Meski di Fiorentina ia tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain, Dix sempat dipinjamkan kembali ke Vitesse dan kemudian ke Feyenoord. Pada 2020, ia bergabung dengan klub Denmark, FC Copenhagen, di mana ia mulai menunjukkan performa yang stabil dan mengesankan. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, yang diketuai oleh Erick Thohir telah mengamati perkembangan Kevin Dix selama beberapa tahun terakhir. Keputusan untuk menaturalisasi Dix bukan tanpa alasan. PSSI melihat bahwa Dix memiliki kualitas dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Selain itu, dengan latar belakang Eropa, Dix diharapkan dapat membawa pengalaman dan perspektif baru yang bisa membantu perkembangan pemain muda Indonesia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dalam konferensi persnya menyatakan, Kevin Dix adalah pemain yang sangat potensial. Dengan kemampuan teknis yang mumpuni dan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, kami yakin dia bisa menjadi aset besar bagi timnas Indonesia. Proses naturalisasi ini juga bagian dari strategi jangka panjang kami untuk meningkatkan kualitas tim nasional dan bersaing di level internasional. Proses naturalisasi Kevin Dix telah berjalan cukup lama dan melibatkan berbagai pihak. Selain harus memenuhi persyaratan administratif, Dix juga harus menjalani berbagai tes untuk memastikan bahwa ia layak menjadi WNI. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM turut berperan aktif dalam proses ini. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, menyampaikan dukungannya terhadap naturalisasi Dix. Kami mendukung penuh proses ini. Kami berharap Kevin Dix dapat segera bergabung dengan timnas dan memberikan kontribusi maksimal. Dengan bergabungnya Kevin Dix, harapan tinggi disematkan oleh para pendukung sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap bahwa kehadiran Dix akan membawa dampak positif bagi performa timnas, terutama di sektor pertahanan yang seringkali menjadi titik lemah. Selain itu, pengalaman Dix bermain di kompetisi Eropa diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi para pemain muda Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mereka. Namun, tantangan besar juga menanti. Adaptasi dengan budaya dan gaya permainan Indonesia menjadi salah satu hal yang harus dihadapi oleh Kevin Dix. Selain itu, ekspektasi tinggi dari publik bisa menjadi tekanan tersendiri. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyadari hal ini dan menyatakan, kami akan memberikan dukungan penuh kepada Kevin untuk beradaptasi. Yang terpenting adalah dia bisa bermain sesuai dengan sistem dan filosofi tim. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3 akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Dengan masuknya Kevin Dix, diharapkan lini pertahanan Indonesia akan lebih solid dan mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia merupakan tahap yang sangat krusial, di mana Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim yang memiliki kualitas tinggi. Persiapan matang dan kerja sama tim yang baik akan menjadi kunci sukses. Dalam persiapan menghadapi kualifikasi, timnas Indonesia telah melakukan beberapa pertandingan uji coba dan training camp di luar negeri. Pelatih Shin Tae-yong berusaha mematangkan strategi dan melihat sejauh mana perkembangan tim.
Kami fokus pada setiap detail, dari teknik, taktik, hingga mental pemain. Kevin Dix akan menjadi bagian penting dari rencana kami, tambah Shin Tae-yong. Kabar tentang naturalisasi Kevin Dix disambut cepat dengan antusias oleh para penggemar sepak bola di Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan komentar positif dan harapan tinggi. Banyak yang menganggap bahwa langkah ini merupakan langkah maju bagi sepak bola Indonesia dan bisa menjadi awal dari era baru yang lebih sukses. Jay Itzes, pemain timnas Indonesia, juga memberikan pandangannya. Naturalisasi Kevin Dix adalah langkah yang sangat baik. Dia memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh tim kita. Saya berharap dia bisa beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi maksimal. Ini adalah momen yang sangat dinantikan oleh para pendukung sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi Kevin Dix menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah sebuah langkah strategis yang diambil oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki Dix, diharapkan lini pertahanan timnas Indonesia akan lebih solid dan kompetitif. Tantangan besar menanti, namun dengan dukungan penuh dari berbagai pihak dan persiapan yang matang, harapan untuk meraih hasil positif semakin terbuka. Sepak bola Indonesia kini berada di persimpangan jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Kevin Dix diharapkan dapat membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan meraih prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Mari kita dukung bersama perjuangan timnas Garuda untuk mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Milian Manhoef dikabarkan siap dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dunia sepak bola Indonesia kembali digemparkan dengan kabar menarik. Pemain muda berbakat asal Belanda, Milian Manhoef, dikabarkan siap dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia dalam round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Berita ini tentu menjadi angin segar bagi para penggemar sepak bola tanah air yang terus berharap tim Garuda mampu tampil kompetitif di panggung dunia. Milian Manhoef, yang memiliki darah Indonesia dari neneknya, dikenal sebagai salah satu talenta muda yang tengah bersinar di Eredivisie. Pemain berusia 22 tahun ini berposisi sebagai bek sayap, namun juga memiliki kemampuan untuk bermain sebagai gelandang serang. Fleksibilitas posisinya, ditambah dengan kecepatan dan teknik yang mumpuni, membuatnya menjadi salah satu prospek cerah di sepak bola Eropa. Proses naturalisasi Milian Manhoef dilaporkan sudah berada di tahap akhir. PSSI bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, untuk menyelesaikan semua persyaratan administratif dan legal yang diperlukan. Jika semuanya berjalan lancar, Milian akan segera resmi menjadi warga negara Indonesia dan dapat memperkuat timnas dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan untuk menaturalisasi Milian Manhoef diambil setelah melalui pertimbangan matang. PSSI melihat potensi besar dalam diri pemain muda ini, terutama kemampuannya dalam mengawal lini pertahanan sekaligus memberikan kontribusi dalam serangan. Milian dianggap mampu menambah kedalaman skuad dan memberikan opsi taktik yang lebih variatif bagi pelatih Shin Tae-yong. Kabar tentang rencana naturalisasi Milian Manhoef disambut dengan antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Banyak penggemar yang optimis bahwa kehadiran Milian akan memperkuat pertahanan timnas yang selama ini kerap menjadi titik lemah. Di media sosial, perbincangan mengenai kontribusi yang bisa diberikan oleh Milian kepada timnas terus berkembang, dengan banyak yang berharap ia bisa membawa Indonesia ke level permainan yang lebih tinggi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga memberikan komentarnya mengenai potensi kedatangan Milian. Dalam sebuah wawancara, Shin menyatakan bahwa kemampuan defensif dan serangan balik yang dimiliki Milian sangat cocok dengan gaya permainan yang ingin diterapkannya. Milian adalah pemain dengan kecepatan luar biasa dan pemahaman taktik yang baik. Dia bisa menjadi pemain kunci dalam transisi dari bertahan ke menyerang, ujar Shin Tae-yong. Milian Manhoef lahir dan besar di Belanda, namun ia tak pernah melupakan asal-usul keluarganya yang memiliki darah Indonesia. Dari usia muda, Milian sudah menunjukkan bakat sepak bolanya yang luar biasa. Setelah menembus tim utama di Akademi Sepak Bola Belanda,
Milian mulai mendapatkan tempat reguler di tim senior salah satu klub Eredivisie. Dalam beberapa musim terakhir, Milian menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi dan memberikan kontribusi di kedua sisi lapangan membuatnya menjadi pemain yang sangat berharga bagi timnya. Milian dikenal karena kecepatannya dalam melakukan penetrasi dari sayap serta ketangguhannya dalam duel 1 lawan 1 dengan pemain lawan. Di usianya yang masih muda, Milian telah mencatatkan banyak penampilan di level tertinggi, bahkan sempat menjadi incaran beberapa klub besar Eropa. Namun, pemain yang memiliki visi permainan yang bagus ini tetap fokus untuk mengembangkan kemampuannya di Belanda, sambil menjaga peluang untuk tampil di panggung internasional. Dengan semakin dekatnya jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia sedang intensif mempersiapkan diri untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di round 3. Setelah sukses melewati babak sebelumnya, tantangan yang lebih besar menanti, dan kehadiran Milian Manhoef diharapkan dapat menambah kualitas tim. Jika proses naturalisasi selesai tepat waktu, Milian kemungkinan besar akan langsung bergabung dengan pemusatan latihan Timnas yang direncanakan berlangsung pada akhir bulan ini. Kehadirannya akan memberikan opsi baru bagi pelatih Shin Tae-yong, baik dalam formasi bertahan maupun serangan balik yang cepat. Milian diproyeksikan bisa bermain sebagai bek sayap atau gelandang serang, tergantung kebutuhan tim di lapangan. Naturalisasi Milian Manhoef merupakan bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam jangka panjang. Dengan kehadiran pemain berbakat ini, Timnas Indonesia diharapkan bisa bersaing lebih kompetitif di level internasional dan bahkan mungkin mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, semua harapan ini akan bergantung pada bagaimana Milian mampu beradaptasi dengan rekan-rekan barunya dan sistem permainan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Bagi Milian sendiri, kesempatan untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia dengan Timnas Indonesia adalah sebuah kebanggaan dan tantangan baru. Ia menyadari ekspektasi tinggi yang disematkan padanya, namun juga bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi tanah leluhurnya. Kini, hanya waktu yang bisa membuktikan apakah Milian akan mampu memenuhi harapan tersebut dan membawa Indonesia menuju kesuksesan di kancah dunia. Kabar mengenai naturalisasi Milian Manhoef menambah semangat baru bagi sepak bola Indonesia. Publik dan penggemar sepak bola tanah air kini menantikan aksi pemain muda ini di lapangan hijau dengan harapan besar. Apakah Milian akan mampu memberikan dampak besar dan menjadi bintang baru dalam skuad Garuda? Kita tunggu penampilannya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Daan Rots dapat restu dari FC Twente, siap naturalisasi bela Timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain muda berbakat asal Belanda, Daan Rots, baru-baru ini mendapatkan restu dari klubnya, FC Twente, untuk menjalani proses naturalisasi dan membela tim nasional Indonesia. Kabar ini disambut hangat oleh para penggemar sepak bola Indonesia yang sangat mengharapkan kehadiran pemain berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda dalam upaya mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Daan Rots, yang dikenal sebagai winger dengan kecepatan dan teknik tinggi, telah menunjukkan penampilan impresif di Eredivisie bersama FC Twente. Performanya yang konsisten dan kemampuannya dalam mencetak gol serta memberikan assist membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang paling menjanjikan di Belanda. Keputusan untuk menaturalisasi Rots menjadi langkah strategis bagi PSSI dalam memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan media, Rots mengungkapkan kegembiraannya setelah mendapatkan izin dari FC Twente untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Saya sangat bersyukur atas dukungan yang diberikan oleh FC Twente. Ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk mengembangkan karir internasional saya. Saya juga merasa terhormat bisa mendapatkan kesempatan untuk membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, ujarnya. Proses naturalisasi Daan Rots kini memasuki tahap akhir, di mana PSSI bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian administrasi. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya optimis Rots dapat segera memperkuat Timnas Indonesia. Kami sangat senang dengan perkembangan ini.
Kehadiran Daan Rots akan menambah kekuatan timnas, terutama menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami berharap proses naturalisasinya dapat selesai tepat waktu, kata Thohir. Rekan-rekan Rots di timnas Indonesia juga menyambut baik kehadirannya. Pemain senior mengungkapkan antusiasmenya terhadap tambahan baru di skuad Garuda. Daan adalah pemain yang luar biasa. Kami sangat menantikan kehadirannya di tim. Dengan bakat dan pengalamannya, saya yakin dia akan membawa dampak positif bagi tim. Kehadiran Daan Rots di timnas Indonesia juga disambut positif oleh pelatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengakui bahwa Rots memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas permainan timnas. Daan adalah pemain muda yang sangat berbakat. Kecepatannya dan visi permainannya akan memberikan dimensi baru dalam serangan kita. Saya sangat berharap dia bisa segera bergabung dengan tim dan berkontribusi dalam pertandingan kualifikasi nanti, kata Shin. Daan Rots, yang memiliki darah Indonesia dari ibunya, merasa bangga bisa membela tanah air leluhurnya. Indonesia selalu memiliki tempat khusus di hati saya. Keluarga saya sering menceritakan tentang budaya dan keindahan Indonesia. Saya sangat bangga bisa mewakili negara ini di tingkat internasional, ungkapnya. Round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong ini akan menghadapi lawan-lawan kuat dari berbagai negara di Asia. Dengan tambahan pemain seperti Daan Rots, diharapkan timnas bisa menunjukkan performa terbaiknya dan mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola Indonesia tentunya sangat menantikan aksi Daan Rots di lapangan hijau dengan seragam merah putih kebanggaan bangsa. Keberhasilan ini juga menjadi bukti nyata dari komitmen PSSI dalam mencari dan mengembangkan talenta-talenta berkualitas untuk memperkuat timnas di kancah internasional. Sebagai penutup, Daan Rots menyampaikan pesan kepada para penggemar sepak bola Indonesia. Saya berjanji akan memberikan yang terbaik untuk tim ini. Terima kasih atas dukungan dan sambutannya. Mari kita berjuang bersama untuk mencapai mimpi besar di Piala Dunia 2026, pungkasnya. Dengan berbagai persiapan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 semakin solid. Semoga kehadiran Daan Rots dapat menjadi tambahan energi positif dan membawa Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah sepak bola dunia. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. PSSI dikabarkan segera incar pemain naturalisasi bintang Bologna, Sydney Van Hooijdonk, jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam upaya memperkuat skuad nasional menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dikabarkan tengah mengincar pemain naturalisasi baru. Salah satu nama yang santer disebut adalah Sydney Van Hooijdonk, bintang muda yang kini bermain untuk klub Serie A Italia, Bologna. Sydney Van Hooijdonk, yang merupakan putra legenda timnas Belanda 1998 Pierre Ferdinandus Johannes Van Hooijdonk. Informasi yang diperoleh referensi Maluku.id dari berbagai sumber menyebutkan ayah dari ibu Pierre Van Hooijdonk bermarga Ferdinandus yang merupakan marga dari Pulau Haruku, Maluku. Sedangkan ibu dari ayah Pierre Van Hooijdonk memiliki darah campuran Belanda dan Maroko. Sydney sempat dirumorkan ingin memperkuat timnas Indonesia. Dia dikenal karena tendangan bebasnya yang mematikan. Sydney dianggap striker muda yang potensial dan kini menjadi perhatian timnas Indonesia. Dia telah bermain dengan baik di Serie A dengan raihan 7 gol dalam 9 pertandingan, serta 2 gol di Piala Italia. Sydney ikut mengantarkan Rossoblu, Merah dan Biru, julukan Bologna ke LC 2024-2025. Di bawah Allenatore Thiago Motta, Bologna kembali lolos ke LC 2024-2025 setelah menanti 60 tahun lamanya. Sebelumnya staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengonfirmasi bahwa ada beberapa nama pemain diaspora Grade A yang sedang dalam proses penjajakan dengan PSSI. Nama Sydney Van Hooijdonk termasuk juga.
Meskipun identitas pemain tersebut belum diungkap secara resmi, Hamdan menegaskan bahwa pemain tersebut bermain di salah satu klub terbaik di dunia dan ingin bela Indonesia. Ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia terus mengembangkan strategi untuk memperkuat tim dengan pemain naturalisasi yang memiliki kualitas tinggi. Tidak hanya dari segi teknis tetapi juga dari segi keturunan dan pengalaman bermain di level internasional. Sidney van Hooijdonk, yang merupakan putra dari legenda sepak bola Belanda, Pierre van Hooijdonk, telah menunjukkan performa impresif sejak bergabung dengan Bologna. Penampilannya yang cemerlang di Serie A membuatnya menjadi incaran banyak klub, serta menarik perhatian PSSI untuk memboyongnya ke tim nasional Indonesia melalui jalur naturalisasi. Langkah PSSI ini bukan tanpa alasan. Dengan memiliki pemain berkaliber internasional seperti Van Hooijdonk, diharapkan dapat meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, kehadiran pemain dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa diyakini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional secara keseluruhan. Proses naturalisasi pemain memang bukan hal baru bagi PSSI. Sebelumnya, beberapa pemain asing telah dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia, dengan harapan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai kompetisi internasional. Namun, langkah ini juga sering menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, terutama terkait komitmen pemain naturalisasi terhadap negara yang diwakilinya. Di sisi lain, Sidney van Hooijdonk sendiri dikabarkan menyambut baik tawaran untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Meski memiliki darah Belanda, Van Hooijdonk disebut-sebut memiliki ketertarikan untuk membela Indonesia, negara asal dari salah satu orang tuanya. Jika proses naturalisasi ini berhasil, maka Van Hooijdonk akan menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Dalam beberapa minggu ke depan, PSSI diharapkan akan memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan proses naturalisasi Van Hooijdonk. Sementara itu, para penggemar sepak bola tanah air menunggu dengan antusias hasil dari upaya PSSI ini. Mereka berharap kehadiran Van Hooijdonk dapat membawa angin segar dan memberikan harapan baru bagi tim nasional Indonesia dalam menggapai mimpi berlaga di Piala Dunia 2026. Secara keseluruhan, keputusan PSSI untuk mengincar Sidney van Hooijdonk menunjukkan keseriusan mereka dalam mempersiapkan tim nasional menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Dengan segala potensi yang dimiliki oleh Van Hooijdonk, besar harapan bahwa pemain muda berbakat ini dapat menjadi salah satu pilar penting dalam skuad Garuda dan membawa Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah sepak bola dunia. Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. PSSI gerak cepat incar Ian Maatsen untuk dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dikabarkan tengah berupaya untuk menaturalisasi pemain muda berbakat asal Belanda, Ian Maatsen, menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Langkah ini diambil untuk memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi. Meskipun belum ada kepastian resmi, namun komunikasi antara PSSI dan Maatsen tampaknya menggembirakan. Hal ini menjadi topik utama dalam perkembangan sepak bola Indonesia, terutama setelah Euro 2024 yang baru saja berlalu. Ian Maatsen, yang saat ini bermain sebagai bek kiri untuk klub Liga Premier Inggris, Chelsea, telah menunjukkan performa gemilang sejak bergabung dengan tim utama. Pemain berusia 22 tahun ini dikenal memiliki kecepatan, kemampuan bertahan yang solid, dan kemampuan untuk membantu serangan dari sayap kiri. Dengan latar belakang tersebut, Maatsen dianggap sebagai tambahan yang sangat berharga bagi tim nasional Indonesia. Pencoretan Ian Maatsen dari skuad Belanda telah memicu respons positif dari masyarakat Indonesia, yang melihatnya sebagai tambahan berharga untuk timnas Indonesia. Netizen Indonesia menyuarakan dukungan mereka kepada Ian Maatsen untuk bergabung dengan skuad Garuda, terutama mengingat potensi dan bakat yang dimilikinya di lini belakang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam pernyataannya menyebutkan bahwa proses naturalisasi Maatsen sedang dalam tahap negosiasi. Kami melihat potensi besar dalam diri Ian Maatsen. Dia adalah pemain muda dengan kemampuan luar biasa yang bisa memberikan kontribusi signifikan bagi tim nasional Indonesia.
Kami berharap proses naturalisasinya bisa berjalan lancar dan dia bisa segera bergabung dengan skuad Garuda, ujar Thohir. Maatsen sendiri memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Surabaya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memudahkan proses naturalisasinya. Menurut peraturan FIFA, pemain yang memiliki hubungan darah dengan negara yang ingin diwakilinya masih memiliki kesempatan untuk dinaturalisasi, asalkan belum pernah bermain untuk tim nasional senior negara lain dalam pertandingan resmi. Selain itu, pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyatakan dukungannya terhadap upaya PSSI ini. Ian Maatsen adalah pemain dengan kualitas yang sangat baik. Kehadirannya akan menambah kekuatan lini belakang kami dan memberikan variasi dalam strategi permainan. Kami sangat berharap dia bisa segera bergabung dengan kami, kata Shin Tae-yong. Reaksi dari para penggemar sepak bola Indonesia pun beragam. Banyak yang menyambut positif rencana ini, melihat potensi Maatsen untuk memperkuat tim nasional. Ini adalah langkah yang bagus dari PSSI. Kita membutuhkan pemain-pemain berkualitas untuk bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia, kata Arif, seorang penggemar sepak bola asal Jakarta. Namun, ada juga yang mengingatkan agar PSSI tidak terlalu bergantung pada pemain naturalisasi dan tetap fokus pada pengembangan pemain lokal. Naturalisasi bisa membantu, tapi jangan sampai mengabaikan pengembangan talenta-talenta muda dalam negeri. Kita harus bisa menemukan keseimbangan, ujar Budi, pengamat sepak bola nasional. Proses naturalisasi ini tentu membutuhkan waktu dan persetujuan dari berbagai pihak terkait, termasuk dari pemerintah Indonesia. Jika berhasil, Ian Maatsen diperkirakan akan bergabung dengan tim nasional Indonesia sebelum dimulainya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan dimulai pada awal tahun depan. PSSI sendiri terus bekerja keras untuk mempersiapkan tim nasional dengan sebaik mungkin. Dengan target untuk lolos ke Piala Dunia 2026, segala upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tim. Langkah naturalisasi Ian Maatsen ini diharapkan bisa menjadi salah satu kunci sukses Indonesia dalam mencapai impian tersebut. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.